Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, setelah kalian berdoa, lanjut Ibu harap kalian untuk mengabsen pada grup WhatsApp. Nah, untuk materi kita hari ini berkaitan dengan materi kita pada minggu lalu, yaitu tentang muatan listrik, hukum Coulomb, dan medan listrik. Nah, untuk materi kita yaitu tentang beda potensial, di mana nanti akan ada tentang muatan-muatan listrik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, sebaiknya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menghitung beda potensial listrik. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang prinsip kelistrikan pada syaraf manusia. Yang ketiga, membedakan bahan konduktor, semikonduktor, dan isolator listrik. Yang keempat, menghitung besar hambatan pada beberapa jenis bahan. Yang kelima yaitu menyebutkan hewan yang menghasilkan listrik. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang beda potensial dan energi listrik. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih petir itu datangnya kapan? Pasti di saat mau hujan badai dan cuacanya yang tidak bagus. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu petir? Nah, petir itu merupakan fenomena alam yang diakibatkan oleh perbedaan potensial antara awan dan bumi. Nah, awan mengandung energi listrik karena di dalamnya terdapat muatan-muatan listrik. Nah, untuk menentukan beda potensial listrik atau tegangannya, maka dapat dirumuskan yaitu V sama dengan W per Q dengan keterangan V-nya adalah beda potensial listrik atau tegangan, dan W adalah energi, dan Q adalah besar muatan. Nah, lanjut ke soalnya, yaitu bisa dilihat di samping Ibu. Soalnya muatan A dan muatan B mempunyai beda potensial listrik sebesar 15 volt. Nah, berapa energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan sebesar 8 mC dari A ke B? Nah, untuk diketahuinya yaitu V sama dengan 15 volt dan Q-nya sama dengan 8 mC, atau bisa dirubah ke 8 kali 10 pangkat min 3C. Nah, ditanya W sama dengan, untuk menjawabnya kita masukkan rumus tadi, beda potensial listriknya tadi, dan jika kita mencari rumus dari W-nya, maka kita akan masukkan rumus dengan W sama dengan V kali Q. Nah, kita masukkan nilainya yaitu 15 kali 8 kali 10 pangkat min 3. Nah, dapat dihasilkan 120 kali 10 pangkat min 3, dan dapat dihasilkan energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan sebesar 8 mC-nya tadi, yaitu sebesar 0,12 Joule. Nah, lanjut ke materi kita selanjutnya, yaitu kelistrikan pada sel saraf. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu sistem saraf. Nah, sistem saraf itu merupakan sistem koordinasi atau sistem kontrol yang bertugas menerima rangsangan ke semua bagian tubuh, sekaligus memberikan tanggapan terhadap rangsangan tersebut atau jaringan komunikasi dalam tubuh. Nah, lanjut ke hantaran listrik. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, bahan itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu konduktor. Konduktor adalah bahan yang mudah menghantarkan arus listrik. Yang kedua yaitu isolator. Isolator merupakan bahan yang sulit menghantarkan arus listrik.
Nah, yang ketiga yaitu semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang daya hantar listriknya berada di antara konduktor dan isolator. Nah, setiap bahan itu memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik yang berbeda-beda tergantung nilai hambatan jenisnya. Nah, semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, maka akan semakin baik kemampuan bahan tersebut untuk menghantarkan listrik. Nah, bisa dilihat tabel di samping Ibu, itu ada hambatan jenis, beberapa jenis bahan yang bisa dilihat pada tabel yang Ibu lampirkan. Nah, apabila menggunakan kawat sejenis dengan panjang yang sama tetapi luas penampangnya berbeda, maka dihasilkan hambatan yang berbeda pula. Nah, untuk mencari hambatan listrik tersebut, maka kita akan menggunakan rumusnya yaitu R sama dengan P I per A. Nah, dengan keterangannya R itu merupakan hambatan kawat satuannya ohm, dan yang P merupakan hambatan jenis kawat satuan ohm meter, dan I merupakan panjang kawat satuannya meter, dan A luas penampang kawat satuannya meter kuadrat. Nah, lanjut ke materi kita selanjutnya yaitu hewan penghasil listrik. Nah, ada hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Yang pertama itu ada ikan belalai gajah, bisa dilihat pada gambar. Nah, ikan belalai gajah ini memiliki mulut yang menyerupai bentuk belalai gajah. Nah, ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektropak pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis yang bertegangan tinggi. Nah, yang kedua bisa dilihat ikan pari elektrik. Nah, ikan ini mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Nah, kedua sisi kepala ikan pari elektrik mampu menghasilkan listrik hingga 220 volt. Nah, bisa dilihat lagi yang ketiga itu ada hiu kepala martil. Nah, hiu kepala martil ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Nah, yang ketiga bisa dilihat itu ada hewan echidnas. Nah, hewan ini memiliki moncong yang memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsanya. Nah, selain hewan-hewan yang Ibu sebutkan tadi, ada hewan lain seperti belut listrik dan lele elektrik. Nah, untuk terakhir, Ibu akan menyimpulkan dari semua materi kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, beda potensial dan energi listrik. Nah, untuk beda potensial ini, kalian harus menggunakan rumus yaitu V sama dengan W per Q untuk mencari nilai dari beda potensial listrik atau tegangan. Nah, selanjutnya yaitu tentang kelistrikan pada sel saraf. Nah, untuk pada sel saraf ini itu dapat dibedakan menjadi 3 untuk bagian-bagiannya, ada badan sel, dendrit, neurit. Nah, untuk berdasarkan fungsinya, sel saraf ini ada dibedakan menjadi sel saraf sensorik, motorik, dan sel saraf penghubung. Nah, untuk selanjutnya itu tentang hantaran listrik. Nah, hantaran listrik ini daya hantar listriknya itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada bahan konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, selanjutnya yaitu ada hewan penghasil listrik. Nah, untuk hewan-hewan penghasil listrik ini ada Ibu sebutkan tadi, ada ikan belalai gajah, ada ikan pari elektrik, terus hiu kepala martil, echidnas, dan belut listrik, dan juga lele elektrik. Nah, itu tadi kesimpulan yang Ibu sampaikan. Semoga dapat diterima untuk semuanya. Dan lanjut kita ada latihan. Nah, bisa dilihat latihannya dikerjakan. Nah, latihannya nanti dikirimkan ke WhatsApp pribadi Ibu. Nah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan pada
pada materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Nah, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.